النبي صلى الله عليه وسلم الغدو والرواح في تعلم الدين خير عند الله تعالى من الجهاد في سبيله. قال عليه الصلاة والسلام: من تفقه في دين الله عز وجل كفاه الله ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب. ورد في الأثر: إن الله تكفل لطالب العلم برزقه. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد نفع الله به: هذا تكفل خاص بعد التكفل العام الذي تكفل الله به لكل دابة في الأرض، فيكون معناه زيادة التيسير ورفع مؤنة والكلفة في طلب الرزق وحصوله. انتهى. ومن كلام سيدنا العارف بالله الحبيب أحمد بن زين الحبشي نفعنا الله به: إذا كان للإنسان فهم في العلم ومنحه الله همة في طلبه فذلك أقوى سبب لحصول الرزق ولا أنفع له من ذلك، أعني طلب العلم، فينبغي أن يصرف همه في طلبه ولا يتكلف طلب رزقه، فسوف يكفى ويساق إليه لأن الله تكفل لطالب العلم برزقه. انتهى. قلت: ومن أقوى الأسباب الجالبة للرزق أيضا كما ذكره العارفون إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع، وقراءة سورة الواقعة خصوصا بالليل، وسورة ياسين، وتبارك الذي بيده الملك وقت الصبح، وحضور المسجد قبل الأذان، والمداومة على الطهارة، وأداء سنة الفجر والوتر في البيت، وعمارة ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس عكوفا في المسجد، وقول يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق بالتكريم. وعن الإمام الشافعي رحمه الله: أربعة تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره. وأربعة تمنع الرزق: نوم صبحا وقلة الصلاة والكسل والخيانة. انتهى. قلت: نوم صبحا أي نوم الغداء. ومما يمنع الرزق أيضا كثرة النوم والأكل والشرب جنبا، وكنس البيت في الليل، وترك القمامة في البيت، والمشي قدام المشايخ، والخلال بكل خشبة وغسل اليدين بالطين، والجلوس على العتبة، والوضوء في المبرز، وخياطة الثوب على جسده، وتجفيف الوجه بالثوب، وترك نسج العنكبوت في البيت، وتهاون بالصلاة، وإطفاء السراج بالنفس، وترك الدعاء للأبوين، كل ذلك يورث الفقر. عرف ذلك بالآثار، ذكر ذلك نصير الدين الطوسي في كتاب آداب المتعلمين. Alhamdulillah, dalam lanjutan pembacaan kitab Al-Manhajus Sawi karya daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, beliau membawakan pasal yang kelima di dalam keutamaan menuntut ilmu dan orang yang mendalami ilmu agama. Beliau membawakan hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya di dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia pulang. Dari awal dia melangkahkan kakinya keluar sampai dia kembali ke rumah. Dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid dan niatan untuk dia pergi ke masjid hanya untuk mempelajari ilmu yang baik atau mengajarkan ilmu yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan hajinya sempurna diterima oleh Allah. Itu pahala orang yang keluar pergi ke masjid untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Pahalanya seperti pahala haji yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sepagi atau sepetang di dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik di sisi Allah daripada berjuang fisabilillah. Kenapa? Karena dengan ilmu ini bisa lebih mendekatkan orang-orang lain lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana efek daripada jihad memang itu juga sangat besar karena memperjuangkan agama Allah. Tetapi efek ilmu ini jauh lebih besar. Kenapa? Karena akan bisa lagi meneruskan daripada ilmunya lagi kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada cucunya, terus menerus bersambung. Jadi efek ilmu itu lebih besar daripada efek orang berjihad. Makanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menuntut ilmu daripada orang yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa mendalami ilmunya Allah, ilmu agama Allah, maka Allah akan menanggung rezekinya.
diangkat kegundahannya, diangkat kegalauannya, diangkat kesusahannya, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh oleh orang tersebut yang memang pergi untuk menuntut ilmu. Di sini dalam athar dikatakan juga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rezeki orang yang pergi menuntut ilmu. Allah yang akan menanggung rezeki. Orang yang pergi menuntut ilmu itu tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Imam Haddad mengatakan tanggungan Allah atau perhatian Allah kepada yang menuntut ilmu itu double. Karena pada hakikatnya semua manusia ini sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, di Al-Qur'an. Tidak ada sesuatu pun yang hidup di muka bumi kecuali ditanggung rezekinya oleh Allah. Lagi ditambah dengan dia pergi menuntut ilmu. Ditambah lagi. Artinya lebih besar lagi perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat tidak tepat sekali apabila ada seseorang yang mengurungkan niatnya untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, hanya karena dengan alasan tidak punya rezeki. Nah, ini sangat tidak pas, tidak tepat. Ya, itu artinya dia belum mau berusaha untuk mencari rezeki. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dia apakah dia mau berusaha atau tidak berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanggung orang yang memang pergi berjalan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada kalam daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya idza kana lil insani fahmun fil ilmi wa manahahu Allahu himma fi talabih fadzalika aqwa sabab li husul rizq. Apabila seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pergi menuntut mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki secara pasti. Ya, selama dia memang mau berjuang untuk pergi menuntut ilmu dengan niatan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan jalan rezeki untuk dirinya. Akan menjadi alasan bagi Allah untuk memberikan dia rezeki kalau memang dia benar-benar niatannya pergi untuk mencari ilmu agama. Di sini Al-Habib Zain mengatakan, beliau menambahkan, beliau masuk sedikit ke tentang perkara yang menyebabkan rezeki menjadi banyak dan juga rezeki menjadi sempit. Beliau di sini menambahkan bahwa di antara perkara yang menyebabkan rezeki menjadi banyak, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu yang pertama menunaikan sholat dengan khusyuk dan khudu'. Kalau mau rezeki kita banyak, ya sholat dengan khusyuk dan khudu'. Jangan badannya sholat tapi kepalanya di toko. Jangan badannya sholat, kepalanya di perkara-perkara yang lain, apalagi kalau sampai di perkara-perkara yang duniawi. Kemudian beliau mengatakan rajin-rajin baca surah Al-Waqi'ah, terutama di malam hari atau paling tidak selepas sholat asar. Ya, dari selepas sholat asar, kalau lupa boleh pada maghrib, boleh pada isya, setidaknya sebelum tidur. Kemudian bagi orang yang sering baca Yasin dan surah Tabarak setelah sholat subuh, ya. Kemudian hadir masjid sebelum azan, ini merupakan jalan untuk mempercepat datangnya rezeki, ya, lancarnya rezeki. Wal mudawamah 'ala taharah, senantiasa menjaga kesucian, menjaga wudu. Kalau batal pergi wudu lagi, kalau batal pergi wudu lagi. Kemudian menunaikan sunnah fajar dan juga sunnah witir di rumah. Kemudian menghidupkan waktu setelah sholat subuh sampai dengan terbit matahari, iktikaf di dalam masjid. Dan kemudian juga di antara penyebab datangnya atau banyaknya rezeki, yaitu membaca ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Itu diperbanyak untuk dibaca di antara zikir. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada 4 perkara yang mendatangkan rezeki. Ya. Ada 4 perkara yang cepat mendatangkan rezeki. Yang pertama qiyamul lail, banyak sholat malam, tahajud. Kemudian memperbanyak istighfar di waktu sahur, di waktu sebelum subuh. Ya, tidak hanya harus waktu sahur saja, walaupun dia tidak berpuasa, intinya di waktu sahur itu, nah di situ dia memperbanyak bacaan istighfar. Kemudian wa ta'ahudus shadaqah, dan rutin bersedekah. Walaupun sekedar 2.000, walaupun sekedar 1.000, Allah 500 rupiah, tetapi dia rajin memberikan sedekah. Kemudian wa dzikru awwalin nahar wa akhir, dan memperbanyak zikir di awal pagi
dan di awal malam. Artinya setelah sholat subuh dia memperbanyak baca zikir, dan begitu awal setelah selesai sholat maghrib awal malam di situ juga dia memperbanyak zikir. Makanya diajarkan sama orang tua kita baca wirdul latif kalau di subuh, baca ratib haddad setelah sholat maghrib. Kenapa? Karena memang ini salah satu menjadi penyebab datangnya rezeki untuk kita. Imam Syafi'i mengatakan 4 perkara yang menghalangi rezeki. Apa itu? Tidur habis subuh. Nah, ini. Kalau dalam hadis dikatakan as-subhatu tamna'ur rizqa, bahwa tidur di waktu subuh itu menghalangi datangnya rezeki. Berharap kaya raya, berusaha semaksimal mungkin, tapi habis subuh, nah ini susah ya, karena dia menjadi pencegah daripada datangnya rezeki. Wa qillatus shalah, yang kedua, jarang sholat. Nah ini jadi salah satu penyebab seretnya rezeki. Jarang sholat, sholat sunnah jarang. Ya, kalau sholat wajib jarang, ini bukan penghalang lagi, penutup kali. Jarang sholat sunnah. Wal kasal, kemudian juga selalu bermalas-malasan, mau ibadah malas, mau kerja malas, mau begini malas. Kemudian yang keempat kata Imam Syafi'i al-khiyanah, sering berkhianat, sering bohong, sering nipu, sering ingkar janji. Ini menjadi salah satu penyebab daripada seretnya rezeki. Ditambah di akhir oleh oleh Habib Zain, beliau mengatakan di antara yang mencegah rezeki juga terlalu banyak tidur, ya. Kemudian terlalu sering makan dan minum dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub, belum mandi besar, belum mandi wajib, tetapi malah dia makan dan minum. Ini juga salah satu jadi penyebab seretnya rezeki. Kemudian sapu rumah malam hari, kan sulbet lailan filet, menyapu rumah di malam hari, ini menjadi salah satu sebab seretnya rezeki. Kemudian watarkul qumamah fil bait, meninggalkan sampah yang menumpuk di dalam rumah, tidak dibuang keluar. Ini juga jadi salah satu sebab seretnya rezeki. Kemudian wal masyu quddamal masyayikh, sering jalan di depan orang tua. Tidak hanya orang tua kandungnya, tetapi orang-orang tua lain, ami-aminya, paman-pamannya, tokoh-tokoh sering jalan lewat seliweran. Ini jadi salah satu sebab seretnya rezeki. Kemudian ghaslul yadain bil tin, sering melumurkan tangannya. Al-filal, apa itu al-filal bikul khasyabah? Menusuk gigi dengan kayu yang sembarangan, bukan dengan kayu yang yang khusus. Memang tusuk gigi tidak apa-apa, ini tidak ambil sampah, sedotan. Nah itu, ini menjadi salah satu sebab ya seretnya rezeki. Batuk dia di depan. Wa ghaslul yadain bil tin, begitu juga sering melumuri tangan dengan tanah liat, sering main-main rawa. Dua-dua, oke, kalau anak-anak mungkin ini dua-dua ini senang dia main. Ya, wal julus 'alal 'atabah, ini duduk di pinggir-pinggir ya. Atau di di undak-undak. Nah, julus 'alal 'atabah, duduk di tangga ya, undak-undakan rumah itu. Di pintu juga, di depan pintu. Kemudian wal wudu fil mabraz. Mabraznya. Tempat yang kurang. Allah wa khiyatatut thawb ala jasadi. Dan salah satu penyebab seretnya rezeki juga adalah menjahit baju dalam keadaan dia sedang memakai baju itu. Nah, sambil dijahit nih, ada lubang, ada bolongnya dijahit. Itu jadi salah satu sebab rezeki. Kalau ngancing enggak apa-apa minum. Kemudian salah satu penyebab ini yang paling sering dilakukan. Salah satu penyebab seretnya rezeki adalah mengeringkan muka dengan pakaian yang dipakai. Nah, ini sering ya, pakai sarung dengan pakaian yang dipakai, dengan thawb yang dia pakai, mengeringkan muka, itu menjadi makruh dia makanya. Makruh. Makanya apalagi kalau selesai wudu itu sangat-sangat dimakruhkan. Sangat-sangat dimakruh. Wa tarku nasjil ankabut fil bait, salah satu penyebab seretnya rezeki adalah meninggalkan sarang laba-laba. Yang membiarkan apa jejele, apa katanya orang sini? Jejele. Biarkan kebelak ya. Beda-beda. Kemudian wajahawunu bis shalah, kemudian sering meremehkan daripada sholat yang wajib. Nanti sudah kita sholat. Kemudian wa itfa'us siraj bin nafas. Nah ini, mematikan lampu, kalau zaman dulu kan lilin dia pakai api itu, dengan meniup. Ini salah satu penyebab seretnya rezeki, dengan meniup.
Sekarang sudah pakai stop kontak. Nah, yang ulang tahun, ulang tahun itu juga nanti. Makanya kalau orang-orang tua kita dulu kan sering, ya sering pakai tangan ya kan otomatis kan. Iya. Wajarkud doa, wajarkud doa lil abawain. Kemudian ini yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Salah satu di antara penyebab susahnya rezeki datang kepada kita adalah tidak mendoakan kedua orang tua. Lupa doain orang tua. Nah, ini bahaya sekali. Lupa mendoakan daripada kedua orang tua. Kullu dzalika yurithul faqr, urifa dzalika bil athar. Semuanya itu dapat menyebabkan atau menjadi salah satu sebab kita akhirnya fakir, seret rezeki, susah mendapatkan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang sudah meninggal masih hidup ini. Semua yang maupun yang masih hidup Allah yang sudah meninggal. Ahya wal amwat. Iya. Seberapa sering kita doain orang tua? Sering. Paling sedikit ada 5 kali. Ya, setidaknya Rabbil Firli wali walidayya itu setidaknya paling sedikit Rabbil Firli wali walidayya. Ya, ada wali walidayya itu sudah. Jadi itu sebagian di antara, kalau di awal tadi memang Al-Habib Zain beliau membawakan tentang fadilah menuntut ilmu, tapi karena akhirnya menyebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu dijamin rezekinya, maka beliau juga menyebutkan beberapa hal yang memudahkan datangnya rezeki dan beberapa hal yang na'udzubillah menjadi sebab seretnya rezeki datang kepada diri kita. Insyaallah ini akan menjadi manfaat kepada kita sehingga kita mampu mengamalkan ya, dan insyaallah rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pertanyaan Allah. Betul. Untuk Terima kasih. Ini Ustaz, Ana mau katanya, katanya sholat sunnah itu yang paling utama adalah sunnah witir. Nah, yang paling tepat katanya di akhir sebelum subuh. Mau penjelasannya? Iya. Bukan, yang paling abdul katanya silat sadaki. Nah, jadi sholat witir adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Sholat malam yang paling dicintai. Bahkan sebagian masyayikh kita mengatakan kalau penuntut ilmu meninggalkan atau siapapun ya, apalagi yang daripada Alawiyin, dari sebagian kalangan Sayyidina Umar Mukhtar juga, Sayyidina Umar Mukhtar mewajibkan di zaman itu, di zaman beliau di kota tadi, siapapun Alawiyin yang ada di tadi tidak sholat witir, ya, jangan ditinggal di tadi. Kalau dia tertinggal meninggalkan sholat witir, saking pentingnya sholat witir. Adapun dilakukannya langsung setelah sebelum tidur, kalau dia takut kelolosan nanti, takut dia kelolosan ya. Nah, cuma menjadilah dia penutup sholat malam, penutup akhir. Karena para ulama berpendapat di situ paling afdolnya sholat witir itu menjadi penutup sholat malam. Nah, makanya diambil ya, nanti sebelum fajar terakhirnya. Kalau dia nanti mau sholat pasti dia tahajud dia nanti. Tapi kalau dia ragu, di kadang bangun, kadang tidak, ya orang ya, saya bisa. Nah, masalah dia nanti mau sholat lagi 2 rakaat kan jadi masalah. Karena sholat sunnah yang lain, ya, bukan sholat witir. Nah, jadi mana-mana diambil, yang penting dilakukan. Yang jadi masalah adalah yang meninggalkan. Nah, yang jadi masalah adalah dia. Ya, kalau di bulan Ramadan aja, nanti gawe. Ada Habib. Allah Habib. mana anunya abdulnya kita istilahnya habis maghrib sampai isya, mana bagusnya di rumah atau di masjid? Nah, kadang-kadang apa namanya, biar enggak di masjid kan bisa amalan di rumah, mana bagusnya itu? Wirid itu bagusnya di masjid atau ya untuk antara maghrib dan isya itu. Gitu. Kalau aslaf tidak, mereka di khususnya para Alawiyin nggak keluar dari masjid.
dulunya ya. Semua ya takifun di masjid. Karena apa? Karena masjid juga artinya hatinya di masjid, jangan cuma jasadnya di masjid. Bahkan kalamnya Umar mengatakan apa namanya, lebih baik orang itu hatinya di masjid. Tapi dia takut dia kalau di masjid ada nanti perkara yang tidak bisa dilakukan. Kalau di rumah dia tenang, bisa mengkaitkan hatinya dengan perkara yang masjid. Karena apa? Karena antum fi shalah maqdhurukum shalah. Orang yang nunggu antara maghrib dan isya, hatinya khusus dia berzikir untuk apa, maka dia seolah-olah dalam sholat pahalanya. Hati di rumah. Cuma nanti nilai lebihnya adalah karena kalau di masjid itu tidak dapat nilai iktikaf. Ya. Itu yang membuat dia, tentunya kalau dia bisa hadirkan hati, hadirkan niat, dan dia iktikaf, pasti lebih afdal daripada dia di rumah. Tapi kalau di rumah dia bisa untuk menjaga anaknya, membiasakan anaknya dengan zikir, istrinya dengan wirid, memang itu benar-benar, dan dia akan sambung nanti isya, dia pasti akan naik ke masjid, ya sudah, pastinya dia lebih baik di rumah, membiasakan kepada keluarga. Fleksibel lah dia, Beb. Cuma kalau mau dibilang ya pasti iktikaf itu biasa. Kalau banyak salah. Kalau di rumah namanya istri kau. Kap. Thailand ya. Ada lagi yang lain? Nah, tambahkan sedikit tadi yang masalah hadis. Di sini Thariqah Al-Fa'alawi, khususnya Al-Hujjan mengutip salah satu hadis tentang fadilah duduk di majelis ilmu di masjid. Jadi kalau ada majelis ilmu di masjid, kadang kita ke masjid itu hanya untuk sholat. Kalau ada majelis ilmu bubar. Nah, bahkan lebih afdal nanti sholat di rumah. Kalau misalkan sekarang dikasih pilihan, saya ini mau sholat di masjid, tapi setelah sholat di masjid saya harus ada tugas di rumah. Karena setelah sholat itu ada kajian ilmu, atau sholat di rumah mau selesaikan ini, terus nanti mana lebih afdal? Katanya Abu Bakar, ini lebih afdal dari sholat di rumah, karena kalau di rumah hati itu pasti di masjid. Nah, afdalnya di rumah sholat. Nah, sedangkan menuntut ilmu, karena ini di dalam riwayat dari hadisnya Nabi Muhammad mengatakan fadilahnya seperti orang yang haji, duduk di majelis ilmu walaupun sedikit, walaupun sebentar. Nah, karena masjid itu adalah dibangun oleh Rasulullah pertama bukan untuk sholat, karena sholat itu di mana-mana bisa. Nanti mau sholat sama fadilahnya sama semua. Yang penting berjamaah. Mau sholat di rumah, di masjid itu sama fadilahnya. Illa i'tikaf kalau i'tikaf. Tapi menuntut ilmu itu lebih afdal di masjid. Sehingga Rasulullah membuat masjid itu pertama tujuannya adalah untuk menyebarkan ilmu, bukan untuk sholat. Kemudian bab masalah rezeki tadi, semoga kita bisa mengamalkan dan menjauhkan daripada hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada rezeki kita. Nah, ini sudah diwanti-wanti, bagian ulama sudah menjelaskan, cuma kita mengamalkannya saja. Semoga dengan majelis ini dijamin daripada rezeki-rezeki hutang-hutangnya. Tuh dananya. Amin. Hutang-hutangnya di Lunasi. Amin. Amin. Satu lagi Buahnya ditambah. sebelum ditutup, apakah boleh kita mengingatkan misalnya kita masjid nih mau sholat, walaupun kita tahu nggak ada majlis, apakah boleh kita niatkan di situ untuk menuntut ilmu? tapi tidak ada kajian. Misalnya kita tahu nggak pernah ada majlis, tapi kita niat nih untuk dapat ilmu di sana, bisa nggak kita niatkan? Boleh. Karena apa? Karena amal-amal dunia sebagian solihin hatta dia pergi ke suatu daerah tujuannya itu diperbanyak ya niat soleh. Bahkan sebagian solihin dia niat setiap anda berjalan, siapapun yang ada di jalan anda anggap jalan mengambil akhlaknya dia adalah guruan. Makanya di kota Darim itu dibilang syawarid Darim syekhun liman la syekhun. Jalan Darim itu dibilang guru bagi orang yang tidak punya guru, karena ada aja hikmah yang didapatkan di jalan, bukan di masjid, di jalan, di gang. Dan yang kedua, ini anak minta tolong yang tadi kan pakai bahasa Arab. Nah, di hati dikirim di grup WA. Yang apa itu? Yang Siap, berapa- artinya. Siap, yang rezeki. Siap. Apa rezekinya? Kalau apa rezeki cepat. Ya biar tahu. Apakah semua kita amalin itu kan?
Tumpah rezeki itu. Kalau dia Semuanya. Satu aja yang penolak rezeki yang dilakukan bisa menjadi penolak bisa jadi rezeki. penolak rezeki. Satu aja yang Karena ini- tapi itu bukan hadis tadinya yang dia Asal itu iya. agak dalam Karena ini kebiasaan. pesan-pesan orang Kebiasaan. tua soalnya dulu itu kadang sekarang ditinggal. Ini Kan berewokan. Antar Suaminya tidur berewokan, setelah nanti subuh. jangan nyapu marah. Ada habis dia ngaji, habis baca wirid tidur Jadi lagi. korban ini Apakah nanya itu termasuk tidur setelah subuh? Jadi waktu subuh yang bukan dia setelah sholat. Iya. Jadi di 4 waktu yang dibagi sampai Imam Ghazali tempat itu bagusnya untuk apa namanya, dijaga gitu, untuk amalan itu antara subuh sampai isyraq. Kalau dia sudah sholat subuh, wirid semua, tapi masih belum isyraq tidur ya, juga penyebab penolak rezeki. Jadi dia makanya hadisnya Rasulullah SAW yang jaga tidak menyebut perkara dunia sama tidak tidur tidak lalai dapat seperti kita. Berarti batas isra itu Tapi sedikit matahari. Terbit matahari. Sebelum duha. Sekarang Google kan terbit matahari Kabupaten Lombok Tengah udah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa laqad asharku lil man awsafuhu tahyil qulub tuhayyijul ashya.